Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Red Swan. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Episode ini dimulai dari pidato Direktur Yayasan Now, yang bernama Oh Wan-soo. Dia memperkenalkan dirinya sebagai duta persahabatan dari Korea, di kantor pusat UNICEF. Yayasan Now milik Wan-soo membantu seorang gadis kecil bernama Balak, yang mengalami pelecehan seksual dari organisasi teroris ISIS. Sementara itu, So Do-yoon tiba di Manila. Setelah pidato Wan-soo selesai, asisten Wan-soo mengungkapkan kalau ISIS mengirim email berisi ancaman kematian terhadap Wan-soo. Tapi sepertinya Wan-soo tidak terlalu memperdulikan hal ini. Wan-soo kemudian menghadiri sebuah wawancara. Di sana, Wan-soo bertemu dengan putra mahkota Muhammad yang akan berdonasi untuk membantu Nona Balak dan juga korban perang lainnya. Wan-soo lalu memperkenalkan suaminya Kim Yong-kook kepada putra mahkota. Di sisi lain, So Do-yoon mendengar dari dua orang asing kalau pembunuh bayaran bernama Tuan L akan datang. Ternyata, Tuan L ini adalah pembunuh bayaran yang telah membunuh teman Do-yoon. Dari kedua orang asing ini, Do-yoon mengetahui kalau Tuan L memiliki tugas lain di Manila. Setelah mendengar itu, Do-yoon menyamar sebagai petugas kebersihan dan pergi ke ruangan bos dari kedua orang asing tadi. Di sana, Do-yoon melihat bos itu bertemu dengan Tuan Pak. Sepertinya Do-yoon mengenali Tuan Pak ini. Tuan Pak memberikan sejumlah uang kepada bos itu dan pergi. Do-yoon dan teman nonton kamu jadi bertanya-tanya tujuan kunjungan si Tuan Pak. Tuh lagi ngapain emang? Pada saat yang sama, Tuan Pak menelepon Do-yoon dan meminta untuk bertemu. Kita kembali ke 3 bulan yang lalu di Manila. Saat itu hari hujan. Do-yoon sedang mengejar seseorang. Di sisi lain, teman Do-yoon bernama Ju-hyuk sedang dihajar oleh seorang pria yang sepertinya adalah Tuan L. Saat Do-yoon tiba di lokasi, Ju-hyuk sudah sekarat. Do-yoon langsung menghajar Tuan L, tapi Do-yoon kalah dan Tuan L berhasil pergi. Saat Tuan L pergi, Tuan L menelepon seseorang dan mengatakan pengiriman toko bunga selesai. Tapi sayangnya, Do-yoon tidak berhasil menolong Ju-hyuk. Ju-hyuk meninggal di tempat, sahabat tonton. Sementara itu, Wan-soo pergi untuk mengambil kalung untuk pesta di Seoul. Setelah selesai, pembunuh bayaran dari ISIS menembakkan peluru ke arah Wan-soo. Tapi orang lain yang kena tembakan itu. Pengawal Wan-soo pun kena tembak. Dan saat kekacauan terjadi, Do-yoon tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Wan-soo. Setelah mereka akhirnya bisa melarikan diri, Do-yoon bilang kalau dia kebetulan lewat aja tadi, dan dia bukanlah penjahat, dan meyakinkan Wan-soo kalau sekarang Wan-soo sudah terbebas dari bahaya. Do-yoon lalu membawa Wan-soo ke rumahnya demi alasan keselamatan. Saat sampai di rumah Do-yoon menawarkan untuk mengantarkan Wan-soo pergi ke kedutaan. Wan-soo juga membantu Do-yoon untuk membalut lukanya. Wan-soo menanyakan apakah Do-yoon mengenalnya. Do-yoon mengatakan kalau Wan-soo adalah seorang pegolf terkenal di Korea. Saat Do-yoon memberikan handuk kepada Wan-soo tersandung. Do-yoon langsung memegang Wan-soo. Do-yoon membantu Wan-soo membersihkan bercak darah di wajahnya, bahkan memberikan bajunya untuk Wan-soo. Wah, memberikan perhatian berlebihan memang membahayakan hati sanubari nih ya, sahabat tonton. Saat di kedutaan, Yong-kook langsung datang menemui Wan-soo, sedangkan Do-yoon menulis pernyataan saksi. Dalam perjalanan, Yong-kook meminta Wan-soo untuk membatalkan pesta, tapi Wan-soo nyuekin aja perkataan suaminya itu. Di kedutaan, Tuan Pak mendatangi salah satu petugas. Ternyata Tuan Pak adalah kepala pengawal yang bertugas untuk melindungi Wan-soo. Tuan Pak lalu membaca pernyataan saksi dan menemukan kalau Do-yoonlah saksi itu. Dan karena hal ini, Tuan Pak memanggil Do-yoon untuk bertemu lebih awal. Di saat yang sama, Wan-soo malahan mengingat kejadian tadi dengan Do-yoon. Kan, udah kecium aroma bahaya dah ini. Setelah itu, Wan-soo menemui ibu mertuanya. Ibu mertuanya dengan marah-marah meminta Wan-soo untuk menyuap tim Tiongkok dan membatalkan pesta. Namun Wan-soo menolak untuk menyuap Tiongkok. Wan-soo juga tidak membatalkan pesta. Bahkan Wan-soo meminta ibu mertuanya itu untuk tidak menghadiri pestanya. Waduh, mantap nih menantu. Tuan Pak kemudian menawarkan Do-yoon kesempatan untuk bekerja dengan tim keamanan di toko bunga. Toko bunga adalah sebutan dari perusahaan Wine Group. Tawaran ini membuat Do-yoon teringat persahabatannya dengan Ju-hyuk. Do-yoon dan Ju-hyuk adalah sahabat karib. Ju-hyuk bahkan mendonorkan ginjalnya kepada Do-yoon. Keduanya lulus dari akademi kepolisian bersama-sama. Do-yoon berjanji akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ju-hyuk. Tapi seperti yang kita tahu, Do-yoon bahkan tidak dapat memenuhi janjinya itu. Setelah menyadari kemungkinan adanya hubungan antara Tuan L dengan Wine Group, Do-yoon setuju untuk bergabung dengan Tuan Pak. Sementara itu, Wan-soo mengatur sebuah konferensi pers. Wan-soo ingin memberitahu pers tentang serangan ISIS terhadapnya.
Yongkook yang mendengar hal itu sangat menentang gagasan istrinya. Tapi Wansu memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan para korban dan mengakhiri kejahatan, meskipun nyawanya dipertaruhkan. Konferensi pers Wansu membuat ibu mertua Wansu semakin marah. Dan karena itu, ibu mertua gila ini menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Wansu dong. Aduh, geblek banget. Pesta Yayasan Now pun diselenggarakan nih sahabat nonton. Saat itu, Wansu kembali bertemu dengan So Do-yoon. Saat Do-yoon memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari tim keamanan dan pengawalnya. Emang paling bisa deh drama ya kan? Seolah-olah semua adalah takdir. Mari kita nantikan episode selanjutnya besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.